Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama dengan kami. Kita membahas tentang Thariqah At-Tijani bersama dengan guru kita Kiai Haji Muhammad Yunus Hamid. Dan tadi di segmen awal kita sudah membahas tentang definisi tasawuf, thariqah, hukum sunnah atau bid'ahnya. Mudah-mudahan pemirsa bisa paham. Nah, Kiai, kita lanjut lagi, Kiai. Tentang kalau Kiai tadi dikatakan di awal bahwasanya Thariqah At-Tijani ini sanadnya sampai kepada Rasulullah, tidak dikurangi, tidak ditambah. Asal usul wiridnya bagaimana, Kiai? Jadi asal usul wirid thariqah ini ada dua kubu. Dua kubu. Iya. Jadi ada kubu yang dibaca dengan bacaan sir, yaitu yang diberikan oleh Rasulullah SAW pada Abu Bakar As-Siddiq, karena memang beliau ini memang mempunyai sifat yang halus. Oleh Rasulullah diberi zikir yang dibaca dalam hati. Kemudian yang kedua, kepada kubu Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau ini mempunyai penampilan yang jantan, galan, sehingga zikirnya pun pejantan tangguh gitu. Iya, zikirnya pun juga diberi yang zikir jahr, zikir dengan keras, yaitu lafal la ilaha illallah. Dan itu hadisnya jelas lengkap bagaimana caranya Rasulullah memberikan zikir la ilaha illallah pada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, di mana beliau disuruh memejamkan mata beliau. Rasulullah menalkinkan la ilaha illallah 3 kali, dan Sayyidina Ali disuruh menirukan sebanyak 3 kali. Jadi ini talqin dari Rasulullah kepada beliau. Kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq juga mempunyai talqin yang sama. Dan dari beliau ini seperti Sayyidina Ali ke Sayyidina Ali Zainal Abidin, dan ke Sayyidina Imam Ja'far Shadiq, dan seterusnya sampai ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maka di Indonesia dikenal dengan Thariqah Qadiriyah. Jadi Thariqah Qadiriyah ini berasal dari Rasulullah yang diberikan kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang selanjutnya sampai ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di mana beliau yang merancang kembali, meramu kembali, dan memasyarakatkan, mempublish kembali, dan akhirnya bernama Qadiriyah. Nah, yang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini khususnya yang sampai ke Indonesia ini melalui Sayyidina Salman Al-Farisi, dan seterusnya sampai ke Sebahauddin An-Naksabandi. Sebahauddin An-Naksabandi inilah yang meramu kembali, kemudian mempublishnya, sehingga di masyarakat dikenal dengan Thariqah Naksabandiyah. Yang ini sanadnya terjaga sampai kepada Rasulullah SAW. Sederhana, Kiai, buat kita-kita yang baru mau ikut misalnya, apakah mesti paham nama-nama itu sampai ke Rasulullah atau hanya sampai tahapan tertentu aja? Ya, karena kita ini dalam urusan yang sangat khusus, afdolnya itu tahu dari mana kita dapat dan sampai kepada Rasulullah, itu yang paling afdol. Tapi misalnya tidak hafal, ya Allah tidak memaksa kita, tidak membebani kita dengan sesuatu yang tidak dimampu oleh kita. Yang penting amalannya bisa istiqomah. Apakah memang mesti, Kiai, saat kita memulai thariqah itu kita sebut nama-nama ini sampai ke sanad Rasulullah, atau langsung saja kepada materi? Ini kalau di Indonesia macam-macam. Jadi ada yang memang robitohnya ini disebutkan. Kemudian kalau dalam Thariqah Tijani sendiri tidak. Tidak ya? Iya, tidak. Karena yang disebut tawassul, hakikat tawassul adalah itba. Jadi tawassul yang hakikatnya adalah itba. Itba ngeplek kopi paste, selesai. Iya. Itu. Jumlah bilangan, Kiai. Ada yang bilang kalau kita mau zikir sama Allah nggak perlu kali pakai angka-angka segala macam, harus sekian doa. Allah lebih tahu sesuai kemampuan kita. Gimana menurut Kiai dengan Thariqah Tijani? Kalau tidak mau dengan bilangan, sholatnya zuhur silakan 10 rakaat. Iya. Asar mau 5 rakaat kek silakan. Tapi kenapa kok ada zuhur 4 rakaat, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4, subuh yang seger-seger kok hanya 2. Ini ada rahasia, dan ini angka-angka ini rahasia Allah. Bilangan-bilangan jumlah ini ya. Termasuk tawaf, kenapa kok 7? Itu. Nanti kan kalau bisa seenaknya sendiri, yang di sekitar Ka'bah bisa lebih dari 7, yang paling atas sendiri kan itu 1,3 kilo. Kalau paling atas sendiri ya 1 kali cukup kali. Kalau tidak pakai bilangan kan. Nah, ada nggak rahasia di bilangan-bilangan itu, Kiai? Kalimat ini harus sekian, baca yang ini harus sekian. Ya, segala sesuatu itu ada rahasianya, dan itu juga bagian dari kunci istijabah dan kunci qabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kehidupan ini, dunia ini mempunyai rahasia-rahasia. Kenapa kok 7 hari? Kenapa kok 7 langit? Kenapa kok begini dan sebagainya? Termasuk ketika kita baca
subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar tiap habis sholat. Kenapa kok 3-3? Kalau lebih dari 3-3 nanti tidak maksurat. Ada satu dalil hadis ya Kiai tentang Ada. bilangan itu. Ada. Mungkin Dan pemirsa sahih yang di itu. rumah bisa tahu. Ada kalau ingin di apa di kitab Riyadhus Shalihin itu ada tentang bilangan-bilangan tentang barang siapa yang membaca subhanallah setelah habis sholat 33 kali, alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu akbar 33 kali, kemudian ditutupkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu yuhyidu ala kulli syai'in qadir, itu diampuni oleh Allah seluruh dosanya walaupun sebanyak deban pasir di lautan. Itu. Nah, hukum wirid ini Kiai. Bagaimana? Hukum wirid ini bagaimana? Hukum wirid ini hukum aslinya sunnah. Sunnah. Ya, tidak wajib dalam arti. Cuma sunnah ini mendukung modal dasar yaitu kewajiban. Jadi kalau orang sudah punya modal kemudian mendapatkan penghasilan, maka modalnya tambah gede. Kalau modal saja dipertahankan tidak ada penghasilannya, bisa-bisa modalnya kehabisan nanti. Jadi untuk menguatkan ibadah kita, menambah mahabbah kita, menambah kelezatan ibadah, maka kita memerlukan ya ibadah-ibadah tambahan, ibaratkan makanan ini makanan suplemen. Iya. Itu. Ada yang bilang bahwa katanya kalau kita zikir itu nggak perlu kita berjamaah, kita sendiri saja antara kita dengan Allah yang tahu. Iya. Gimana menurut Kiai? Memang ada yang dianjurkan sendiri dalam Tijani juga seperti wirid lazim itu sendiri. Kemudian Tijani ada juga. ada ya, dalam wadifah dan hailalah berjamaah wajib. Itu wajib. Iya. Jadi pada suatu saat kita berhadapan dengan Allah dianjurkan sangat-sangat sendiri seperti sholat malam. Kita dianjurkan wajib berjamaah sholat Jumat. Sholat 5 waktu berjamaah. Termasuk juga ketika kita beribadah ada yang kalau perlu diumumkan. Oh iya. Seperti zakat tidak apa-apa diumumkan. Haji tidak apa diumumkan. Ini syiar. Tapi kalau sholat malam tidak perlu diumumkan. Itu rahasia dengan Allah. Sholat duha Sholat, sendiri. iya kan? sendiri. Itu. Jadi ada yang ibadah yang memang dianjurkan berjamaah. Kalau perlu diumumkan. Ya, ada yang dianjurkan sendiri kalau perlu sembunyi. Dan termasuk wirid di Iya, dalam Thariqah Tijani juga seperti Tijani itu. seperti itu. Iya. Nah, kebiasaan yang Kiai lakukan bersama dengan jamaah seperti itu Kiai ya? Iya, memang ada aturannya. Aturan. Iya, nanti kita bahas nanti secara Siap. lebih detail. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menarik sekali kajian kita, bincang-bincang kita bersama dengan guru kita adalah bahwa bilangan-bilangan dan jumlah dalam sebuah wirid itu memiliki satu ketentuan dan ada satu nilai rahasia. Mudah-mudahan Allah berikan satu tabir kita bisa mendapatkan rahasia tersebut. Dan insyaallah kita kembali lagi setelah yang berikut ini, tetap bersama dengan kami.